Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi, NIM 2531114. Saya dari kampus IAIN Curum, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan beragama pada masa remaja. Nah, kita kan sering mendengar apa sih perkembangan psikologi agama dan remaja. Ya, yang pertama yaitu psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruhnya keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta ada kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Terus yang kedua yaitu perkembangan. Nah, perkembangan merupakan suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang lebih dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang tampak. Terus yang ketiga yaitu remaja. Apa sih definisi remaja ini? Remaja merupakan tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir pertumbuhan fisik yaitu sekitar 20 tahun. Nah, usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 12 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini diwarisi dari nenek moyang baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, seperti bakat, intelijensi, sifat emosional, dan tingkat kematangannya. Terus adapun yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, baik di sekolah maupun di tempat tinggal mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam lingkungan, yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Nah, keluarga tempat anak diasuh dan dibesarkan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya, tingkat pendidikan orang tua besar pengaruhnya terhadap perkembangan rohanian anak, agama anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. Terus ada yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya, baik ilmu umum maupun ilmu agama dapat ada pada sekolah. Terus yang ketiga ada faktor masyarakat. Nah, masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak, di mana mereka juga termasuk teman-teman, tetangga, dan berbagai macam yang ada di dalam masyarakat, komponen yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ini mempengaruhi perkembangan beragama pada remaja. Terus ada lagi keadaan alam sekitar. Nah, keadaan alam sekitar tempat tinggal anak juga berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keadaan alam sekitar adalah lokasi tempat anak bertinggal. Nah, baik itu di desa, di kota, tepi pantai maupun pegunungan. Terus ada lagi aspek perkembangan anak pada masa remaja. Nah, perkembangan agama pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani maupun jasmaninya. Perkembangan itu antara lain menurut Westerberg sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis, yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan pikiran dan mental. Nah, ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Nah, sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul.
Selain masalah agama, mereka sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Nah, ada lagi perkembangan perasaan. Berbagai perasaan terhadap perkembangan pada masa remaja, perasaan sosial etnis dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam kehidupan agamis yang cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Sebaiknya, bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan dan siraman ajaran agama, akan lebih mudah didominasi dorongan seksual. Nah, masa remaja merupakan masa kematangan seksual. Nah, disinilah peran agama terhadap remaja, karena dengan adanya agama, maka remaja dapat dibentengi dengan pergaulan yang tidak baik, sehingga mereka dapat bergaul dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Terus ada lagi pertimbangan sosial. Corak keagamaan para remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik dan pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan material. Nah, maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap material. Terus ada lagi perkembangan moral. Perkembangan moral ini para remaja berintik tolak dari ras berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Nah, baiklah, dari yang saya jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan jiwa agama pada masa remaja ini umumnya ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dahulu. Bagaimana cara orang tua mendidiknya, mengajarkan anak tentang agama, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.